Sebelumnya, Bu Farida mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada kesempatan kali ini? Semoga anak-anak dan keluarga, bapak, ibu, kakak, adik semuanya dalam keadaan yang sehat. Amin. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Bu Farida akan menyampaikan materi tentang transformasi. Materi ini dipelajari atau disampaikan di kelas 9 semester 1. Video pembelajaran ini Bu Farida susun untuk membantu anak-anak mempelajari materi transformasi. Kompetensi dasar terkait dengan materi transformasi yakni kompetensi dasar 3.5 dan kompetensi dasar 4.5. Kompetensi dasar 3.5 yakni menjelaskan transformasi geometri, yang nanti ada pembahasan tentang refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Sedangkan kompetensi dasar 4.5 yakni menyelesaikan masalah yang terkait dengan refleksi, translasi, rotasi maupun dilatasi. Sebelumnya perlu Bu Farida sampaikan bahwa selama anak-anak mengikuti materi dari video pembelajaran ini, apabila ada materi yang dirasa nanti sulit, bisa langsung bertanya kepada Bu Farida. Atau misal anak-anak ingin mencatat materi dari video pembelajaran ini, silahkan nanti video ini dijeda sejenak, kalian catat materinya di buku catatan. Itu pengantar awal dari Bu Farida. Baik, pertama kita akan membahas materi pencerminan atau refleksi. Anak-anak, yang namanya pencerminan atau refleksi seperti ibarat anak-anak bercermin pada sebuah cermin datar. Jadi refleksi atau pencerminan merupakan jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Jadi untuk pencerminan ini, cermin yang ibarat nanti digunakan adalah cermin datar, yang mana sifat-sifatnya ini sifat-sifat bayangan pada cermin datar, yakni yang pertama, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Antara bendanya dengan bayangannya, dia bentuk dan ukurannya sama. Kemudian yang kedua, jarak bayangan ke cermin, dari bayangan ke cermin itu sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Kemudian sifat yang ketiga yakni antara bayangan dari bangun yang terbentuk pada cermin, bayangannya dia akan saling berhadapan dengan bangun aslinya. Ini 3 sifat yang berlaku pada pencerminan atau refleksi. Misalkan di sini anak-anak diberikan sebuah PQRS adalah bangun jajar genjang, di mana P ada di sini, P ini titik P, kemudian Q ini R, S. Setiap anak-anak membuat bayangan dari satu titik terhadap cermin, maka untuk setiap titiknya ambil atau tentukan jaraknya, di mana jarak benda tersebut ke cermin harus sama dengan jarak bayangannya ke cermin. Untuk membuat jaraknya di sini harus tegak lurus dengan cermin yang digunakan. Di sini dia pakai cermin A atau garis alfa. Ya, jaraknya sekali lagi perlu Bu Farida ingatkan, jarak antara benda ke cermin dengan jarak antara bayangannya ke cermin harus sama. Jadi ini jaraknya sama. Dan pembuatannya harus tegak lurus dengan garis atau cermin yang digunakan. Kemudian Q ada di sini, ambil jarak, tentukan jaraknya. Misal 2 satuan, maka bayangannya juga harus berjarak 2 satuan. Kemudian R, ada R di sini, dia mempunyai bayangan R aksen. Kemudian S-nya ini dia mempunyai bayangan X aksen.
Perlu dipahami, perlu diingat bahwa jarak antara benda dengan cermin atau garis yang dianggap sebagai cerminnya itu harus sama dengan jarak bayangannya ke cermin atau garis yang dijadikan sebagai cermin. Dan untuk membuat jaraknya ini harus tegak lurus ya, ini harus tegak lurus, tidak boleh miring. Untuk pembahasan yang pertama, ada beberapa nanti tentang pencerminan, ada sub-sub materi. Ini yang pertama yaitu pencerminan terhadap sumbu X. Anak-anak, sumbu X. Sumbu X tentunya anak-anak tahu, anak-anak paham. Garis yang mendatar ini disebut sebagai sumbu X. Ini ya, udah Bu Farida cantumkan, ini sumbu X. Ketika anak-anak ingin mencari bayangan dari, misal di sini B, titiknya ada di sini, negatif 2,3, maka untuk menentukan bayangannya dari titik B, negatif 2,3, kita tentukan jaraknya. Oh, berarti dia di sini ada berjarak 3 satuan dari sumbu X. Maka untuk menentukan bayangannya, di sini juga harus berjarak 3. Maka ketemu ini. Negatif 2, negatif 3. Ini adalah bayangan dari B. Kemudian misal lagi, di sini ada titik A. A di sini punya koordinat berarti di sini 4,2. Ini titik A. Apabila titik A tersebut akan dicerminkan terhadap sumbu X, ini sumbu yang mendatar, tentukan jaraknya. Berapa satuan dia? Dia berjarak 2 satuan. Maka bayangannya nanti juga harus berjarak 2 satuan. Maka diperoleh 4, negatif 2. Ini adalah bayangan dari titik A. Untuk titik C maupun titik D, proses penentuan bayangannya menjadi C aksen atau D aksen sama. Ya, jadi pertama kali kita harus menentukan jarak terhadap sumbu X-nya. Kemudian bayangannya harus mempunyai jarak yang sama. Materi A2 sekarang, pencerminan terhadap sumbu Y. Kalau tadi yang namanya sumbu X itu sumbu yang mendatar, sumbu Y adalah sumbu yang tegak ini. Berarti ini yang dianggap sebagai cermin. Kalau misal anak-anak ingin menentukan bayangan dari titik E ada di sini anak-anak. Di sini punya koordinat 2,4 ada di sini. Tentukan jaraknya antara sumbu Y dengan titik E. Berjarak berapa dia di sini? Dia berjarak 2. Maka bayangannya nanti juga harus berjarak 2. Maka diperoleh E aksen adalah koordinatnya negatif 2. Ini negatif 2,4. Selanjutnya di sini misal ada titik H dengan koordinat ini berarti negatif 1 ya anak-anak, karena di sini sumbu koordinatnya negatif 1, negatif 4, ini H. Dia punya bayangan di mana posisinya? Tentukan jaraknya, jarak terhadap cerminnya atau sumbu Y-nya yang dianggap sebagai cermin. Karena berjarak 1 satuan, maka posisi H aksennya ada di sini. Dengan koordinat ini berarti 1, negatif 4. Untuk titik yang lainnya, proses penentuan bayangannya sama dengan sumbu Y ini tadi yang dianggap sebagai cermin. Selanjutnya materi A3, yakni pencerminan terhadap titik asal. Anak-anak, titik asal atau titik pusat koordinat adalah 0,0. Di mana posisinya? Ini posisinya. Titik ini adalah titik asal dengan koordinat 0,0. Misalkan kita mau mencari bayangan dari titik I, ini yang berwarna hijau, 3,2. Ini berarti 3. Di sini angkanya 2. Dia titik I berarti berkoordinat 3,2. Untuk mencari pencerminan
dari titik I terhadap titik asal 0,0, maka untuk menentukannya ambil garis, tentukan jaraknya dari sini, tarik garis lurus, dia berjarak berapa ya. Kemudian searah dengan ini tentukan bayangannya. Ternyata diperoleh koordinatnya atau koordinat bayangan dari I adalah I aksen punya koordinat negatif 3, negatif 2. Seperti contoh lagi, misalkan di sini titik L, ini yang akan kita bahas. Dia punya koordinat negatif 2, ini negatif 2, 3, ini 3. Koordinatnya berarti negatif 2,3. Untuk menentukan bayangannya, pencerminan titik L terhadap titik asal sama, tentukan jaraknya. Kemudian ambil penggaris, lurus, tarik arah yang sama, maka diperoleh jarak yang sama diperoleh di koordinat 2, negatif 3. 2, negatif 3. Maka ini L aksennya. Sekali lagi, untuk menentukan pencerminan, bayangan dari pencerminan, intinya anak-anak harus mencari jarak yang sama, menentukan jarak yang sama terhadap cermin yang digunakan. Sekarang materi yang keempat atau A4, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X yang mana? Garis Y sama dengan X itu yang warna oranye ini. Berwarna oranye, dia garis Y sama dengan X. Jadi semua titik yang ada pada materi ini akan dibayangkan, akan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, garis berwarna oranye ini. Contoh misal M ada di sini dengan koordinat 1,3. Untuk menentukan bayangannya terhadap garis Y sama dengan X, maka kita tentukan jaraknya. Ambil penggaris, maka harus tegak lurus. Dari sini tegak lurus. Tidak boleh misal menentukan garisnya seperti ini, tidak boleh, tidak boleh ya, harus lurus, tegak lurus. Ini posisi tegak lurus. Misal dia berjarak berapa pada penggaris anak-anak, maka bayangannya harus mempunyai jarak yang sama. M aksen ada di sini dengan koordinat 3,1. Misal lagi di sini P negatif 4, negatif 1, ini titiknya. Ambil penggaris, harus tegak lurus, tentukan jarak yang sama, maka bayangannya diperoleh P aksen negatif 1, negatif 4. Jadi anak-anak perlu anak-anak di sini mempersiapkan penggarisnya, yang mana untuk menentukan jaraknya posisi harus tegak lurus dengan cermin yang digunakan atau garis yang dianggap sebagai cermin. Untuk Y sama dengan negatif X, garisnya adalah yang ini berwarna merah muda, berlawanan, berkebalikan dengan garis Y sama dengan X tadi. Semua titik yang ada di layar anak-anak, misalkan titik G ini, sama ketika akan dibayangkan dengan garis, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, tentukan jaraknya berapa sentimeter atau berapa satuan, harus tegak lurus, maka bayangannya harus punya jarak yang sama dan diperoleh titik Q aksen negatif 3,1. Jarak harus sama, penarikan garisnya harus tegak lurus dengan garis yang dianggap sebagai cermin. Untuk R yang ada di sini sama, tentukan jaraknya berapa satuan, harus tegak lurus, kemudian tentukan bayangannya. Seperti itu. Selanjutnya garis Y sama dengan X sama dengan 3, di mana garis X sama dengan 3. Ini garis X sama dengan 3 yang berwarna oranye. X sama dengan 3. Kalau misal anak-anak ingin menentukan bayangan dari titik U, ada di sini, tentukan jaraknya berapa satuan, harus tegak lurus. Kebetulan di sini berjarak 2 satuan, maka bayangannya harus juga berjarak 2 satuan sehingga diperoleh U aksen dengan koordinat 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5,2.
negatif 3. Sama untuk yang T ada di sini 7,2, ketika akan dicerminkan ke garis X sama dengan 3, tentukan jaraknya. Dia berjarak 4 satuan, maka bayangannya juga harus berjarak 4 satuan dari cermin yang digunakan. 1, 2, 3, 4. Maka diperoleh negatif 1. Ini pusat koordinatnya, ini negatif 1, dan ini 2. Sehingga titik T aksen mempunyai koordinat negatif 1,2. Selanjutnya materi A7, pencerminan yang dilakukan terhadap garis Y sama dengan 1. Kita tentukan dulu posisi garis Y sama dengan 1. Ini sumbu koordinat, Y sama dengan 1 ada di sini. Maka garis yang berwarna oranye ini adalah garis Y sama dengan 1. Semua titik yang ada pada tampilan ini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1. Misalkan V ada di sini. Untuk menentukan bayangannya, ambil garis, harus tegak lurus, tentukan jaraknya 1 satuan, maka bayangannya juga harus berjarak 1 satuan. Sehingga diperoleh di sini dia berkoordinat 3,0. 3,0. W ada di sini, dia koordinatnya berapa di sini? Berarti negatif 2 ya. Negatif 2, negatif 1. Tidak ada di sini. Tentukan jaraknya terhadap cermin yang digunakan 2 satuan, maka bayangannya juga harus berjarak 2 satuan. Sehingga diperoleh titik W aksen negatif 2,3. Untuk kesimpulan dari beberapa materi A1 hingga A7 yang disampaikan sebelumnya, apabila titik X, Y dicerminkan terhadap masing-masing sumbu X, sumbu Y, titik asal dan seterusnya, diperoleh koordinat bayangannya adalah, kalau sumbu X maka bayangannya menjadi X, negatif Y. Kalau anak-anak sekiranya mampu untuk menghafalkan rumus ini, silahkan anak-anak hafalkan. Namun apabila anak-anak tidak menghafalkan rumus ini, ketujuh rumus ini, anak-anak bisa langsung praktek saja, menggambar, menyiapkan kertas berpetaknya, menentukan posisi bendanya, koordinatnya taruh di koordinat kartesius, kemudian tentukan cermin atau garis yang digunakan sebagai cermin, tentukan, kemudian untuk menentukan bayangannya harus mempunyai jarak yang sama terhadap cermin yang digunakan, gitu saja. Kalau anak-anak ingin menghafalkan rumus ini, silahkan dihafalkan juga boleh. Tapi kalau misal dirasa berat, sekali lagi anak-anak langsung menggunakan kertas berpetak saja, digambar, langsung dipraktekkan, ditentukan posisi bendanya atau titiknya, dan ditentukan atau dicari posisi bayangannya. Selanjutnya pergeseran, materi yang kedua anak-anak. Pergeseran istilah lainnya yakni translasi. Di mana translasi ada nanti punya bentuk A, B, menunjukkan translasi yang menggerakkan suatu bangun datar dengan A-nya ini yang atas ini itu menunjukkan translasi pada arah atau garis horizontal. Horizontal itu mendatar. Sedangkan B yang bawah ini menunjukkan translasi atau pergeseran untuk arah vertikal atau tegak. Karena A tadi arah mendatar, perhatikan. Kalau A-nya positif, maka ada pergeserannya ke kanan. Kalau A-nya bernilai negatif, maka pergeserannya nanti ke kiri. Kemudian B, karena B tadi itu arah vertikal atau arah tegak, berarti kemungkinannya naik atau turun. Nilai B yang positif nanti pergeserannya ke atas atau naik. Untuk nilai B yang negatif, maka arah pergeserannya ke bawah. Untuk lebih jelasnya, translasi pada bidang kartesius dapat dilukis jika diketahui arah dan seberapa jauh gambar bergerak secara mendatar atau vertikal. Tadi nilai AB-nya harus diketahui.
Untuk nilai yang sudah ditentukan AB, sini AB, maka nanti titik P yang misal punya koordinat X, Y, maka akan menjadi P aksen, ya ini bayangannya, X tambah A tadi ini arah pergeseran horizontalnya itu ditambahkan X, kemudian Y-nya ini arah translasi vertikal atau tegaknya nanti ditambahkan dengan Y, atau X menjadi X tambah A, Y-nya menjadi Y tambah B. Contoh, diberikan gambar ada titik A, B, C, ada bayangannya, sudah ada bayangannya A aksen, B aksen, C aksen. Titik A aksen, B aksen, C aksen adalah hasil translasi titik A, B, C dengan translasi 6 negatif 3. Bagaimana bisa? Satu persatu mari kita bahas. Untuk titik A ada di sini ya, titik A. Apakah benar dia menggunakan translasi 6 negatif 3? 6 itu berarti karena positif ini arah mendatar ya, yang atas ini arah mendatar. Karena bernilai positif berarti ke kanan. Apakah betul dia ke kanan 6? 1 2 3 4, 5, 6. Oh betul. Dan apakah dia negatif 3? Berarti turun 3. 1, 2, 3. Sehingga diperoleh A aksen ada di sini dengan koordinat 2, di sini koordinat di sini berapa? 2,1. Yang semula di sini A-nya dia punya koordinat negatif 4,4. Negatif 4,4. Kemudian titik B, C saja ya, C di sini punya koordinat negatif 3, negatif 2. Kita tulis dulu negatif 3, negatif 2. Untuk menjadi C aksen, apakah benar karena translasi 6, negatif 6 negatif 3? 6 berarti arah ke kanan 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian negatif 3 berarti turun. 1, 2, 3. Oh benar sekali. Dia punya koordinat sekarang berapa ini? 3, negatif 5. Jadi C aksen punya koordinat, saya tulis di sini 3, negatif 5. Seperti itu anak-anak. Untuk pembahasan atau contoh tentang translasi dari Bu Farida. Untuk pembahasan Bu Farida di materi translasi, Bu Farida berikan di contoh 1 dengan translasi yang digunakan yakni 6 negatif 3, di mana 6 tadi ini yang bagian atas ini berarti arah mendatar, bisa ke kanan bisa ke kiri. Untuk yang negatif 3 ini arah tegaknya, bisa naik bisa turun. Naik itu kalau positif, turun itu kalau negatif. Selanjutnya untuk perputaran atau rotasi, ini Bu Farida menjelaskan sekilas saja cepat. Rotasi merupakan bentuk transformasi yang memutar. Rotasi itu diputar. Nanti ada beberapa arah putaran, memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik tetap. Titik tetapnya ini yang disebut sebagai titik asal atau titik pusat rotasi. Besarnya sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut dengan sudut rotasi. Jadi ini pusat rotasinya, ini arah rotasinya. Mau ke searah jarum jam atau berlawanan. Kalau berlawanan berarti arah putarnya ke kiri. Kalau searah jarum jam berarti arah putarnya ke kanan. Ini bayangan titik A negatif 2,3. Ini
posisi titiknya akan dirotasi atau diputar 90 derajat searah jarum jam. Kalau searah jarum jam berarti ke arah kanan. Disiapkan bisa pakai penggaris siku atau disiapkan juga busurnya juga boleh. Berarti arah 90. Kita putar, diperoleh titik A aksen yakni dengan koordinat 3,2. Jadi untuk materi pemutaran ini bisa disiapkan, kalau rotasi 90 derajat itu bisa disiapkan penggaris siku atau boleh juga disiapkan busurnya yang diputar sejauh ini 90. Dari titik semula diputar sejauh 90 derajat. Kemudian ini untuk segitiga JKL yang akan diputar dengan rotasi 90 derajat tapi berlawanan. Ini satu persatu anak-anak harus menggeser, merotasi, memutar. Titik J dulu diputar dulu 90 derajat, baru titik K dan titik L. Titik J ada di sini. Kalau dia diputar 90 berarti ambil penggaris siku, satu letakkan. Nah, maka ini dia siku-siku tapi arahnya ke kiri karena berlawanan jarum jam. Dari J diperoleh J aksen, ini koordinatnya. Berarti berapa? Negatif 4, negatif 3, negatif 4, negatif 3. Kemudian setelah J, K kalau diputar arah 90 derajat berlawanan berarti ke kiri juga, diperoleh ini ya, seret, K aksen ini dengan koordinat berarti negatif 4,0. Kemudian L, karena pusatnya tadi mana? Oh, pusat rotasinya adalah titik L. Berarti titik L-nya tetap ada di sini. L aksen dengan koordinat 1, negatif 3. Untuk ringkasan rumus jika anak-anak ingin menghafalkan, jika titik pusat rotasinya 0,0, titik asalnya X, Y akan diperoleh titik bayangannya negatif Y, X. Itu kalau rotasi sebesar 90 derajat searah jarum jam. Kemudian kalau rotasinya 180 derajat dengan titik asal X, Y, maka bayangannya menjadi negatif X, negatif Y. Dan rotasi negatif 90 derajat itu artinya sama dengan rotasi 90 derajat tapi berlawanan. Itu berlawanan jarum jam. Jadi 90 derajat berlawanan jarum jam itu sama dengan rotasi negatif 90 derajat. Titik bayangannya nanti menjadi Y, negatif E. Sekali lagi, apabila anak-anak kesulitan untuk menghafalkan rumus ini, anak-anak bisa langsung mempraktekkan, ambil kertas berpeta, tentukan titik untuk bendanya, kemudian tentukan, lakukan rotasi atau perputaran sesuai sudut rotasi yang diminta, tentukan bayangannya. Ini ya, rotasi negatif 90 derajat sama dengan 90 derajat berlawanan boleh, atau sama dengan 270 derajat searah jarum jam. Untuk perbesaran atau dilatasi, ini materi yang terakhir, merupakan perkalian dari koordinat tiap-tiap titik pada suatu bangun datar dengan faktor skala sebesar K. Jadi untuk perbesarannya ini tergantung dengan faktor skala yang digunakan. Faktor skala menentukan suatu dilatasi merupakan perbesaran atau pengecilan. Jadi yang namanya perbesaran nanti bisa diperbesar, bisa diperkecil. Tergantung dengan faktor skala yang digunakan. Kalau misal titik semula X, Y, jika dilakukan dilatasi dengan faktor skala K, maka bayangannya nanti akan menjadi KX dan KY.
Apabila nilai K-nya lebih dari 1, faktor skalanya lebih dari 1, maka termasuk kategori perbesaran. Namun jika nilai K-nya terletak antara 0 dan 1, maka termasuk nanti pengecilan. Contohnya ini. Ini ada titik ABC. Ini ABC. Masing-masing ada koordinatnya, kemudian akan dilakukan dilatasi dengan faktor skala 3 dengan titik pusat dilatasinya adalah titik awal. Titik awal ada di sini anak-anak. Ya. Dari titik awal bangun segitiga yang punya titik A, B, C akan dilakukan dilatasi. Hasilnya nanti karena di sini faktor skalanya bernilai 3, maka nanti hasilnya menjadi lebih besar. Caranya seperti ini. Misal kita mau mencari A aksen. Mau mencari A aksen dari titik A, tentukan jaraknya, ambil penggaris dari sini sampai sini diukur berapa satuan. Maka A aksennya nanti ambil lagi dari 0 karena faktor skala 3, maka 3 kalinya. 1 2, 3. Maka A aksen ada di sini. Kenapa ada perlakuan 3 lompatan ini? Karena dia faktor skalanya 3. Diukurnya dari mana? Diukurnya dari ini O, anggaplah ini O ke A. OA berjarak berapa? Misal 2 satuan, maka faktor skala 3 menjadi 6. Dari O ambil 6, jarak 6 satuan. Selanjutnya untuk C, Farida ambil yang C saja. Dari 0 ke C ambil garis, tentukan jaraknya. Misal berapa satuan. Maka untuk menentukan C aksennya, karena faktor skalanya 3, maka dari jarak tadi dilipatkan 3 kali. 1, 2, 3. Maka diperoleh titik C aksen ada di sini. Dan koordinat berapa itu C aksennya? 6, berapa ini dia? 3, 6,3. Ini anak-anak contoh 4. Untuk contoh 4 di sini dilatasinya berjenis dari ABC yang segini menjadi A aksen, B aksen, C aksen yang ukurannya lebih besar, namanya perbesaran atau pembesaran. Ini untuk contoh yang dari X, Y, Z, X, Y, Z, B. Semula bangunnya seperti ini, ternyata diperoleh menjadi lebih kecil. Berarti faktor skalanya diamati. Oh, benar, faktor skalanya setengah. Dengan titik pusat dilatasinya titik awal, untuk menentukan misal ya, satu contoh saja X di sini, jarak asal ke X. Ini jarak. Dan karena faktor skalanya setengah, maka tentukan setengahnya ada di dengan koordinat di sini adalah berapa ini? Ini satu lompatan berarti bernilai 2 ya anak-anak. Karena 6-nya ada di sini. Berarti di sini dia berkoordinat negatif 2, negatif 4. X negatif 2, negatif 4. Dari mana? Oh, negatif 2,4. Setengah kali negatif 4, setengah kali 4. Dipahami lagi untuk masing-masing titiknya. Tadi Bu Farida ambil titik yang X ini. Untuk Y, misal ini Y sama faktor skalanya setengah. Kalau Y di sini punya koordinat ini berapa berarti? 4,8 titik Y. 4,8. Maka bayangan dari Y atau Y aksen, setengahnya 4 itu 2, setengahnya 8 itu 4. Berarti koordinatnya ada di sini. Mudah sekali untuk dilatasi. Dan ini ada satu contoh lagi, tapi titik pusat dilatasinya dengan pusat titik kompak. Caranya sama. Dari titik P-nya pusat dilatasi, misal mau menentukan M aksen. M aksennya berarti dari P tarik ke M. Skalanya berapa? Oh, faktor skalanya 2. Jarak kelinya. Dari M berjarak sekian, maka ke PM
M aksennya harus berjarak 2 kalinya. 1, 2. Nah, berikutnya. Anak-anak bisa memahami lagi, mempelajari lagi materi transformasi yang terdiri dari tadi pertama pencerminan, ada rotasi, perputaran, ada pergeseran, ada di sini dilatasi. Anak-anak pahami, anak-anak pelajari lagi. Apabila ada materi yang belum dipahami bisa ditanyakan ke Bu Farida. Kalau misal dari penyajian ini ada banyak sekali kekurangan, Bu Farida minta maaf. Bu Farida cukupkan sampai di sini pembahasan Bu Farida. Bu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.